ngelihat penontonnya gimana tuh, ngelihat kalian pura-pura salah? Apakah karena melihat penontonnya jadi apa keren-keren, jadi semangat. Tapi mungkin sama perempuan kan pasti pengen pendek rambut gitu. Tapi dia lakuinnya dengan hati, jadi kita juga senang di usia yang 10 tahun ini. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Kabar pertama datang dari pedangdut Uut Permatasari yang tinggal di rumah kos kecil saat pindah ke Bali. Pedangdut Uut Permatasari tinggal di rumah kos saat memutuskan pindah ke Bali. Ketika itu Uut Permatasari menemani tugas Trigo Farudin Pulungan, suaminya. Uut Permatasari dan Trigo Farudin Pulungan menikah pada 16 Februari 2015 lalu. Meski harus tinggal di rumah kos sejak Januari hingga Juli 2023, Uut Permatasari tidak protes pada sang suami. Di rumah kos itulah Uut Permatasari dan suami serta anak-anaknya tidur di tempat tidur yang tidak begitu besar. Bagi Uut, peran menjadi istri begitu dinikmatinya. Rumah kos yang tidak begitu besar ukurannya tidak dipersoalkan Uut karena tempatnya dekat dengan lokasi dinas suaminya di Polda Bali. Saya pulang ke Jakarta, jadi saya benar-benar sendiri dan sepi banget, hanya bisa ngeliatin foto si kecil itu kan, jadi ya seperti itu, jadi kangen gitu. Baru berapa minggu nih saya tinggal. Tapi mungkin yang lagi ramai sampai harus yang ngekos buat nemenin suami. Iya, saya ngekos dari mulai bulan Januari sampai bulan Juli kemarin. Alhamdulillah 6 bulan ya. 6 bulan saya ada di kos-kosan dan itu ukurannya 160 tempat tidurnya. Kita tempatin berempat sama anak-anak. Jadi satu kamar itu kita tempatin berempat. Tapi alhamdulillah namanya kan ya happy aja kalau sama suami sama anak itu kan seneng ya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah pindah. Jadi selama 6 bulan. Tapi mungkin waktu itu memilih yang Saya kan waktu tinggal puasa kan masak, buka sahur sampai kos-kosan itu sebenarnya nggak boleh masak kan. Tapi saya masak, beli kompor listrik yang kecil itu sampai saya tutup dulu biar nggak ketahuan orang kalau saya masak. Baru saya masak. Jadi tiap kali sahur sama buka puasa itu saya masak, bikin sambal, bikin apa semuanya gitu kan. Ya seperti itu, rasanya nikmat banget. 1 bulan terus saya kebayangin di kos-kosan terus saya masak dan tiap hari bau bumbu-bumbu dapur ya kan. Terus saya juga nggak pernah masak itu sampai rambut saya itu ada judulnya, ada jeprak, ada rambut merah, ada saking karena kan habis ngopenin si kecil terus masak terus ke pasar ya seperti itu. Tapi mungkin yang menjadi pilihan kenapa harus di kos-kosan gitu waktu Kenapa itu harus di kos-kosan? Karena gini, karena kan di Bali itu kan memang macet ya, mulai macet lah ya. Jadi kita mau cari kontrakan rumah itu jauh-jauh dapatnya. Sedangkan suami saya pinginnya yang dekat dengan di Polda. Jadi kalau suamiku berangkat itu bisa aku tengokin dari itu jendela. Jadi mungkin 25 langkah sudah nyampe kantornya. Alhamdulillah waktu ngekos ya. Tapi saya bersyukur karena suamiku tuh lebih suka lebih praktis tuh dekat gitu loh. Jadi kalau bisa ngantor tuh ditempuh dengan jalan kaki pun beliau jalan kaki. Kalau misalnya ditempuh dengan sepeda motor pun ya, karena memang Bali sekarang memang macet ya gitu. Jadi makanya kita biar praktis waktu gitu. Jadi cari yang kos-kosan yang dekat sama Polda. tapi mungkin adaptasinya pas awal-awal pas itu seperti apa? Awal-awal tuh pertama kita dapat kos-kosannya kecil. Jadi lebih kecil gitu, kecil sekali. Terus bisa pindah nggak ya? Karena koper saya itu sama suami saya ada 12 dan itu hampir nggak masuk. Jadi lorong-lorong itu udah penuh. Saya bingung. Yang saya keluarkan pertama itu adalah baju dinas suami saya. Jadi yang saya keluarkan pertama itu baju dinas suami. Jadi bisa mulai kantor ya, saya bongkar tuh satu koper. Jadi saya gantungnya saya hanger gitu. Habis itu langsung bisa nggak yang agak luas sedikit tempatnya, akhirnya dipindah, alhamdulillah dapat kos-kosan yang agak lebih luas sedikit gitu kan, ada ruang tamunya juga gitu. Ya di situ, tapi kenikmatannya sebagai seorang istri itu di situ gitu, bahwa suka duka kita harus bersama-sama.
Selama 6 bulan berarti kan bukan hal yang mudah ya. Selama 6 bulan itu berarti kan bukan hal yang mudah. Gimana sih yang bikin Mbak sendiri kayak ya udah jalanin aja gitu, ikhlas? Karena saya tuh prinsipnya gini, kalau kita sudah menikah, kita itu harus benar-benar mengabdi sama suami, melayani dan dampingi suami gitu. Kenapa? Karena suami saya pun memberikan izin untuk saya bisa berkarya, itu memberikan izin beliaunya. Makanya saya bisa nyanyi di sana, di sini, bisa show off air itu karena izin dari beliau. Tapi saya pun harus tahu diri. Kabar selanjutnya datang dari Virgon yang akui tak tegur sapa dengan ibunda. Virgon bersama The Last Child menyapa penonton di acara musik The Sounds Project Vol 6. Dalam penampilannya itu, Virgon dan Last Child menyapa penonton dengan menyinggung kerinduan terhadap ibu. Ketika ditemui di belakang panggung, Virgon justru mengatakan hal sebaliknya. Menurut Virgon, dirinya sedang tak saling bertegur sapa dengan sang ibu Eva Maduro. Di atas panggung itu sendiri, Virgon menyapa para penonton yang tengah teringat ibunda mereka. Seperti diberitakan sebelumnya, Virgon tampil bersama Last Child. Virgon dan Last Child membawakan 7 lagu yang dikemas dalam 45 menit. Manggung di sini berapa lagu gitu doang. Oke, Last Child bawa berapa lagu tadi di panggung The Sound Project? 45 menit, sekitar 7 lagu, 8 lagu. Lihat semangatnya para penonton gimana nih? Tadi yang gue cek di kamera kita ada yang sampai nangis-nangis ya. Dan menurut gue selalu percaya kalau dalam sebuah show itu gak cuma yang di atas panggung, tapi ada dari penonton yang bikin acara itu jadi luar biasa, dan sebuah pertunjukan itu luar biasa karena penontonnya energinya kita bertukar energi lah sama dia. Tadi yang penonton nangis itu di lagu apa, Bang Virgon? Lupa saya, memang punya masalah hidup begini. Nah, sepanjang konser dia HP-nya hilang kayaknya. Tadi juga ini ya Mas Virgon ngomong soal yang kangen ibu kayak gitu. Oh iya. Sebenarnya lebih ke doa sih. Tadi kan gue bilang dimanapun ibunda kalian berada, ibunda di surga kan, karena gue pernah berapa kali nge-post atau bikin quotes-nya sebelum lagu itu dimulai, banyak yang komplain gitu, Bang ibu saya udah nggak ada, jadi gue akhirnya mengubah quotes-nya sebelum show lagu itu dimulai, gue bilangnya dimanapun beliau berada di ibunda di surga, doa terbaik untuk ibunda kalian. Tapi ketika kalian membawakan lagu itu juga personality langsung inget ke ibu-ibu kalian gak sih? Enggak sih saya. Saya lagi ngomongan sama ibu saya. Canda ya, Mbak. Mas, Masih lah selalu. Masnya? Sama. Idem juga. Gimana? Masa enggak? Tapi ada penampilan spesial nggak sih kalian di sini yang sebelumnya kayak gimmick-gimmick yang belum pernah dibawain di panggung-panggung sebelumnya? Ini kita pura-pura salah. Salah beneran apa salah beneran? Pura-pura salah, kita nggak ada salah. Tidak ada kamu kita salah, kita pura-pura salah. Tapi lihat penontonnya gimana tuh ngelihat kalian pura-pura salah? Apakah Lama tak muncul di layar kaca, Panji Petualang ternyata idap sakit. Lama tak terlihat di layar kaca, presenter Panji Petualang ternyata idap penyakit diabetes sejak 5 bulan terakhir. Diceritakan Panji bahwa ia mengidap diabetes lantaran pola makannya tidak teratur serta ada faktor keturunan, di mana orang tuanya juga mengidap diabetes. Tubuhnya pun terlihat kurus, padahal dulu Panji terlihat bugar saat memandu acara bertajuk Panji Petualang. Diakui Panji badannya turun hingga 30 kg sejak mengidap penyakit diabetes. Sudah 5 bulan dan kini Panji masih harus mengonsumsi obat-obatan dari dokter maupun obat herbal. Hitam gitu, terus aku praktekin, loh kok balik lagi kulitnya? Kan harusnya luka bakar ya, gitu, nggak kayak gini. Cuma ini kalau bengkoknya lagi di terapi gini aja sih, biar lurus lagi. Karena ini digigitnya di sini tuh, ada bekas ya, masuk ke tulang. Ke dalam ya?
dikunyah kan, dikunyah gini. Ini kamu nggak di sini nih. Itu yang gigit kemarin ular apa punya? King Cobra. King Cobra. Yang itu ini. Bukan rescuean. King Cobra rescuean, gigit mulu nih. Itu lagi ngapain sih Kak? Lagi mau masukin ke wadah karung. Oke. Balik Nyaplok. nyaplok. Tapi mungkin dari penjelasan yang dokter kembali lagi seperti itu penjelasan secara Dokternya juga bingung. Ini ada apanya kan ya? Iya. Gigit ular kobra aja masih sehat, apalagi dia teh. Enggak gitu lah. Kak itu Tapi nggak takut sama menjalar jarum, bro. bisa, dia bisa kan? King Cobra-nya dia nggak menjalar sampai ini kan, maksudnya di Indonesia kan jarang banget punya suntikan untuk Iya, taruh. serum. Enggak menjalan. Wallahu alam sih ya. Aku juga nggak pernah belajar ilmu apapun, maksudnya kecuali mempelajari perilaku ular. Kalau sisanya sih beliau lah sudah. Saya mah gitu maksudnya. Ya beliau lindungi lah, lamun kata orang Sunda mah katang tayungan tu Allah. Iya. Kemarin kan sempat baca juga atau foto di Instagram katanya infonya Bang Panji jatuh sakitnya yang habis digigit itu. Berarti nggak benar berarti ya? Enggak. Sembuh dah kalau ini mah kena diabetes bener sakitnya mah ya. Sama pikiran. Oke. Kak ini gigitan yang keberapa? Maksudnya pertama kali Kak di Enggak, sering banget teh. Banyak banget sih Tapi yang paling digigit parah buaya tuh. Yang terparah Bapaknya semuanya aja udah digigit. Badan mah udah nggak badan mah udah nggak ada yang mulus, udah minus. Digigitin Iya banyak semua ya. udah jatuh, digigit ular, digigit buaya, digigit apa. Berita selanjutnya datang dari Ben Kasyafani yang cemas takut sang anak dibully saat ubah penampilan. Penampilan baru Sienna, putri dari Ben Kasyafani dan Marsyanda belakangan menjadi perhatian publik. Pasalnya, Sienna yang baru berusia 10 tahun ini telah memutuskan untuk berhijab dan menutup auratnya. Ben Kasyafani mengungkapkan bahwa keputusan putrinya sedikit banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Sejak kecil, Sienna memang telah diikutsertakan dalam pengajian anak-anak dan dikelilingi oleh anak-anak serta orang dewasa yang berhijab. Namun, ketika memutuskan untuk berhijab, Ben mengaku tidak ada obrolan khusus dengan putrinya. Kendati bangga dengan keputusan sang anak untuk berhijab di usia dini, Ben pun tak menampik ada rasa cemas. Karena putrinya tak lepas dari sorotan publik, Ben pun mengaku khawatir jika Sienna nantinya akan dikritik. Apalagi jika sewaktu-waktu Sienna memutuskan untuk berubah pikiran dan mengubah penampilannya lagi. Lumayan, beban tuh artinya gini. Untungnya gue udah sempat beberapa kali tuh, kemarin panggung gede, malam tahun baru, terus kemarin juga ada waktu acaranya Trinity juga. Dan kadang-kadang yang jadi pressure itu bintang tamunya top notch semua, hostnya nanti gue akan sanding sama AA, Raffi, sama Ruben, terus habis itu ada Tiar juga. Pressure sih, cuman kalau dipikir-pikir ya untungnya pemanasannya udah banyak. Karnaval kan gue bawain sama Yuki sama Ruben, jadi secara personal juga udah cukup akrab gitu. Kayaknya kalau dipikir-pikir pressure, tapi kan begitu udah di atas panggung sih biasanya ngebawain kayak ngikutin flow-nya gitu. Mas Lin, mungkin sedikit nih soal banyak netizen yang menuju kamu mendidik Sienna ini dengan baik. Seperti apa sih? berhijab sih. Gue sebenarnya jujur agak takut juga sih kalau misalkan dapat pujian. Bukan takut sih, kita kan kalau terima pujian kita gampang ya dengan sangat senang hati gitu. Cuma kadang ya di era sekarang ini kadang-kadang ya tindakan kita begitu dapat atensi publik yang banyak, kita juga jadi harus bersikap yang kadang-kadang sesuai sama perhatian publik kan. Kalau ada yang nggak sesuai, terus habis itu kita suka dapat koreksi, komentar. Ya kita harus siap-siapin pada saat tindakan kita mungkin tidak sesuai sama publik. Itu aja sih, bukan buat gue tapi juga buat Sienna juga. Jadi jujur kemarin paling utama dari kamu sendiri mendidik Sienna sampai kamu memutuskan itu. Kayaknya memang value dari Sienna sendiri dari kecil dia banyak aktif di kegiatan pengajian anak kecil, itu bilangnya pengajian cabai rawit tuh. Dia memang anak kecil yang dari kecil banyak aktif di masjid, pulang sekolah jam 6 sore, jadi memang banyak bergaul di situ. Dan Sienna kan memang lingkungannya banyak hijab kan, hijab, teman-teman pengajian juga berhijab, teman-teman sekolah juga ada beberapa.
Jadi mungkin dia pemandangan itu bukan satu hal yang baru buat dia gitu. Jadi bukan pada saat dia sekarang merasa ingin dan menggunakan hijab, ya dia melakukannya seperti so far sih gue ngeliatnya nggak tahu ya, mungkin di dalam jadi mungkin ada berarti mungkin namanya perempuan kan masih pengen mendaftar rambut gitu. Tapi dia ngelakuinnya dengan hati, jadi kita juga senang. Di usia yang 10 tahun ini mungkin ayahnya sendiri menggunakan hijab. Info aja sih, dia nggak membicarakan yang terlalu berat, terlalu terlalu heavy gitu. Dia cuma cerita, aku mau pakai hijab. Oh oke, one day tiba-tiba kayak gitu. Terus dari cuman ke acara-acara yang emang pantas menggunakan hijab, tapi mulai ke acara hampir ke semua kegiatannya dia, mulai ke sekolah. Patokannya kan sekolah kan, begitu dia ngerasa di sekolah udah ingin menggunakan hijab, buat aku jadi sesuatu yang membanggakan buat aku sendiri sebagai orang tua. Karena kan di sekolah panas, tapi dia tetap menggunakan hijabnya. Tapi ya ini kan kita bicara anak baru mau 11 tahun, pra remaja. Kita tidak tahu kan, kadang-kadang berubah harapannya. Ini media juga, publik juga pada saat mencari yang tidak sesuai. Kabar terakhir datang dari Zulzifilia yang manggung. Sang istri bantah suaminya telah bebas dari penjara. Retno Paradina membantah suaminya bebas usai beredar video Zulzifilia tengah manggung di G-Expo Kemayoran baru-baru ini. Retno Paradina mengaku bahwa Zul manggung di G-Expo atas undangan Kemenkumham bersama teman-teman bandnya dari Lapas Gunung Sindur. Retno menuturkan saat manggung Zul tetap dalam pengawalan ketat. Sebagai istri, Retno mengaku senang suaminya masih tetap berkarya meski berada dalam tahanan. Diketahui Zulzifilia ditangkap atas kepemilikan narkotika pada 1 Maret 2019 lalu di apartemen Gading Riverview City Home, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Zul divonis 18 tahun kurungan penjara. Humasnya gitu dikasih tahu bahwa Sindur Open yang dimana Kazul bernaung di situ ya, di lapas itu ikut. Yuk. Apa itu? Tadi di mana? Gunung Sindur Band. Ya, Menkumham. Jadi lapas Gunung Sindur itu dipanggil ke sana gitu. Terus Kazul kan di Sindur Open itu kan dia megang gitar sama keyboard. Jadi udah sekalian keluar Kazul dan Zifilia dipanggil juga. Kondisi sendiri seperti apa mungkin? Kondisinya ya. Alhamdulillah sehat, makin gemuk gitu. Tapi di sana tuh dikawal gitu, artinya Zul nggak menjaga setari gitu, tapi tetap dikawal. Iya, itu dikawal ya tadi tuh di tempat belakang tuh udah pengawalan dari apa sih? Lapasnya ya? Iya, dari lapas. Berarti itu sering tampil di Kemenkumham itu emang agenda rutin dari iya, kalau kebetulan acara Kemenkumham itu butuh band dan dari Lapas Gunung Sindur diundang, ya Kazul ikut keluar. Gimana Mbak, akhirnya maksudnya suami masih bisa berkarya gitu walaupun di lapas. Seneng banget pastinya, apalagi kan kegiatan yang positif, istilahnya membantu kegiatan di lapas ya, itu katanya ada remisi tambahan dari itu. Jadi Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk nantikan tayangan terupdate dan menarik lainnya seputar selebritis atau artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.